Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Elta dari kelompok 4 Praktikum Alpro. Di sini saya akan menyelesaikan tugas Lamsel nomor 2. Ini tuh untuk menghitung diskon, total bayar akhir, dan total kembalian. Pertama itu kita buat header Ustream, terus enter, kita buat using namespace std titik koma. Ini tuh untuk manggil cout dan cin. Terus kita buat integer name, terus kita enter lagi, kita buat tanda kurung perawa sebagai begin dan end. Terus kita masukkan variabel yang bertipe integer di sini, variabel a, b, c, d, e. Kita enter. Selanjutnya kita buat cout nya, cout yaitu total belanja ini, terus total belanja, terus kita buat cin nya, cin ini cout dalam tanda kutip total belanja titik 2 itu nanti dia keluarnya tetap tulisan total belanja dan titik 2. Terus cin ini cin a menggunakan tanda lebih besar kandungan lebih besar gitu, ada dua tandanya. Tanda lebih besar kandungannya itu ditulis 2 kali maksudnya. Terus ini cin a, dia nanti a ini kita masukkan nilai di situ, nanti dia akan terbaca sebagai a. Terus titik koma, enter lagi, cout lagi, sama seperti tadi. Tapi ini total bayar, uang bayar cin itu sebagai b. Kita enter lagi, kita buat c ini tuh sebagai diskon ya. C sama dengan diskon itu adalah total belanja yaitu a dikali total belanja dikali kan total belanjanya diskonnya tuh 10%, berarti 0,1. Nah 10 per 100 adalah 0,1 titik 1. Terus titik koma, enter. Terus b ini adalah total bayar setelah diskon. D sama dengan a total belanja dikurang diskon dikurang c titik koma, enter lagi. Terus e itu sama dengan ini uang kembalian, itu adalah total uang bayar yaitu b dikurang dengan d total bayar setelah diskon titik koma, enter. Kita baca cout diskon, karena saya buat diskon rp titik dan
Si out lagi, total bayar setelah diskon, total bayar setelah diskon. Kita ada lagi si out, uang total kembalian. Oke, handle semua biar dia ter-enter. Dan step akhirnya itu menggunakan titik koma. Yang terakhir mungkin nggak apa-apa deh, nggak pakai handle. Terus kita will and run. Oke, ini sudah keluar. Total belanjanya itu ada 135.000. Karena ini integer, tidak menggunakan titik atau koma. Terus enter. Ini uang bayarnya itu, uangnya ada 150.000. Terus kita enter lagi. Diskonnya itu RP 13.500. Total bayar setelah diskon 101.500 rupiah. Sebuah kembalian 28.500. Oke, jadi selanjutnya kita akan ke algoritma deskriptifnya. Ini algoritma deskriptifnya. Pertama kita mulai, kita deklarasikan variabel total belanja, uang bayar, diskon, total bayar setelah diskon, dan total kembalian yang bertipekan integer. Kita input total belanja dan uang bayarnya. Terus kita hitung diskon sama dengan total belanja dikali 0,1. Karena di sini total belanjanya adalah 135.000. Jika dia belanja lebih dari 100, mendapatkan diskon 10%. Dan dia membayar dengan uang tunai 150.000. Kita diminta untuk menentukan apakah Sinta berhak mendapatkan diskon. Di sini dia belanja lebih dari 100.000, maka dia mendapatkan diskon 10%. Kita diminta menghitung total harga setelah diskon dan jumlah uang kembalian. Maka input total belanjanya itu adalah 135.000, uang bayarnya 150.000. Ini total belanja dikali 0,1 atau 10/100. Kalau kita hitung total bayar setelah diskon sama dengan total belanja dikurang diskonnya, yaitu hasil dari nomor 5 tadi. Kita hitung lagi uang kembalian, di mana uang dengan cara uang bayar dikurang total bayar setelah diskon. Kita cetak diskon, total bayar setelah diskon, dan total kembalian, lalu kita tutup atau end, kita selesai. Kedua code-nya kita mulai dengan begin, terus kita masukkan variabel A sampai E, A, B, C, D, E yang bertipekan integer. Kita tulis dalam kurung ini dalam tanda kutip agar dia tidak berubah isi di dalam tanda kutip ini, yaitu total belanja titik 2. Kita read A, yang kita tulis nanti akan dibaca sebagai A. Terus selanjutnya uang bayar, terus kita read B. Ini C sama dengan A dikali 0,1, yaitu ini menghitung diskon. D sama dengan A dikurang C, yaitu menghitung total akhir pembayaran. Dan E menghitung uang kembalian dengan cara E sama dengan B dikurang D. Terus kita cetak diskonnya, diskon 2 RP dengan keluarkan C-nya. Nilai C adalah berapa tadi kan? Write total bayar setelah diskonnya. Saya kasih RP di sini, karena di atas kasih RP juga tadi. Terus di sini keluar dengan mengeluarkan isi variabel D. Terus write total kembalian di 2 RP dan mengeluarkan nilai dari variabel E. Dan tanda kutip ini tidak terkeluarkan karena emang tidak ada variabelnya,
dan dia akan keluar tetap tulisan dari T ini sampai titik ini. Kita tutup dengan N. Terus flowchartnya kita mulai begin dengan tanda opal, terus input A dan B, variabel A dan B dengan bentuk jejak jenjang. Terus ini tanda panah harus kena dari proses sebelumnya ke selanjutnya. Ini menggunakan segi panjang, itu prosesnya tadi. Terus tanda panah lagi, ini adalah outputnya yang akan mengeluarkan C, D, dan E, itu diskon, total bayar setelah diskon, dan uang kembalian. Lalu kita tutup dengan N, diakhiri dengan titik. Saya akhiri. Baiklah, cukup sekian video nomor 3. Video Lamsel nomor 2 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.